Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi tentang pembelajaran PAI berbasis multimedia. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pembelajaran berbasis multimedia. Pengertian pembelajaran adalah suatu interaksi yang telah dirancang antara pendidik dengan peserta didik untuk menyampaikan informasi atau materi atau segala kegiatan yang bertujuan untuk membantu peserta didik memperoleh pengetahuan, pemahaman, keterampilan, juga membantu mempelajari kemampuan, bakat, dan minat dari peserta didik. Selanjutnya, pengertian dari multimedia secara umum merupakan gabungan lebih dari satu macam media atau peralatan yang digunakan untuk menyampaikan atau menyajikan suatu informasi atau presentasi. Multimedia secara bahasa terdiri dari kata multi dan media. Kata multi berasal dari bahasa Latin yaitu nons yang berarti banyak atau bermacam-macam. Sedangkan kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medium yang berarti perantara atau sesuatu yang digunakan untuk menghantarkan, menyampaikan, atau membawa sesuatu. Jadi multimedia merupakan penggabungan atau kumpulan dari berbagai media format file dan dapat berupa teks, gambar, grafik, sound, video, dan lain-lain yang dikemas menjadi file digital atau komputerisasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan kepada publik. Jadi kesimpulannya, pengertian dari pembelajaran multimedia, pembelajaran berbasis multimedia merupakan suatu pembelajaran interaktif yang menyajikan materi melalui sistem yang berbasis komputer yang dapat menampilkan teks, gambar, audio, atau video atau animasi agar pembelajaran lebih menarik. Selanjutnya yaitu persiapan pengadaan dan penggunaan pembelajaran berbasis multimedia. Yang pertama, persiapan pengadaan pembelajaran berbasis multimedia. Sebelum mengadakan pembelajaran berbasis multimedia, persiapan atau langkah-langkah yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu mempelajari dan memahami kurikulum yang berlaku dan memperhatikan kompetensi yang akan dicapai peserta didik setelah menerima materi pembelajaran dengan multimedia yang akan kita buat. Selanjutnya yang kedua, melakukan analisis kurikulum untuk menyesuaikan kompetensi yang harus dicapai dengan kegiatan pembelajaran dengan multimedia yang perlu digunakan. Kemudian yang ketiga, menginventarisasi multimedia pembelajaran yang sudah ada yang dapat dimanfaatkan dengan mempertimbangkan jenis, jumlah, fungsi, sehingga dapat menentukan atau melengkapi multimedia yang perlu disediakan. Yang keempat yaitu merencanakan pembuatan multimedia agar pembelajaran sesuai dengan yang diperlukan, dengan multimedia yang diperlukan, bisa dengan cara membeli, meminjam, atau menyewa. Yang kelima yaitu membuat multimedia pembelajaran, dan yang terakhir yaitu pengadaan multimedia. Nah, kemudian apabila pengadaan multimedia pembelajaran ini dengan cara membuat sendiri, maka hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, menentukan bahan dan alat yang diperlukan. Yang kedua yaitu membuat pola dasar atau sketsa multimedia pembelajaran, kemudian membuat multimedia pembelajaran yang memadai atau yang dapat mempermudah pemahaman dari peserta didik dan membuat pembelajaran menjadi lebih menarik. Kemudian yang ketiga yaitu menjaga dan merawat multimedia pembelajaran agar selalu bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian apabila pengadaan multimedia pembelajaran itu dengan cara membeli, kalau yang tadi dengan cara membuat sendiri, kalau ini jika dengan cara membeli, maka hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, memilih multimedia pembelajaran dengan menyesuaikan pada materi yang akan disajikan. Yang kedua,
sebisa mungkin memilih multimedia pembelajaran dengan harga yang terjangkau. Kemudian yang ketiga, menjaga dan merawat multimedia agar selalu bisa digunakan dalam waktu yang panjang. Kemudian yang selanjutnya adalah penggunaan multimedia pembelajaran. Dalam proses pembelajaran perlu diperhatikan cara penggunaan multimedia pembelajaran. Yang pertama, pendidik melakukan uji coba multimedia pembelajaran terlebih dahulu sebelum menggunakannya untuk proses pembelajaran untuk mengetahui dan memastikan multimedia berfungsi dengan baik. Kemudian yang kedua, menyesuaikan multimedia pembelajaran dengan silabus atau kurikulum yang berkaitan dengan metode pembelajaran yang akan disampaikan dan juga organisasi kelas, sehingga multimedia dapat digunakan dengan efektif. Kemudian yang ketiga yaitu menyiapkan dan menentukan multimedia pembelajaran yang akan dipakai sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat yaitu memberikan bimbingan dan pengawasan kepada peserta didik saat menggunakan multimedia. Peserta didik harus memperhatikan kebersihan, keamanan saat menggunakan multimedia dalam proses pembelajaran agar berfungsi sesuai dengan tujuan. Yang terakhir yaitu setelah proses pembelajaran berakhir, maka peserta didik dilatih untuk bertanggung jawab dengan meminta peserta didik untuk memeriksa kelengkapan dan menyimpan multimedia pembelajaran pada tempatnya setelah menggunakan multimedia tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat pembuatan multimedia pembelajaran. Nah, multimedia pembelajaran telah dibuat harus memenuhi kriteria atau syarat-syarat yang diantaranya yang pertama itu faktor edukatif, yaitu faktor yang meliputi ketepatan ataupun kesesuaian multimedia pembelajaran bahwa dengan tujuan yang telah ditetapkan dan harus dicapai oleh anak didiknya sesuai dengan kurikulum yang telah berlaku. Terus yang kedua, faktor teknik pembuatan, yaitu yang meliputi kebenaran atau tidak menyalahi suatu konsep ilmu pengetahuan, bahannya itu serta bentuknya kuat, bisa tahan lama, tidak mudah berubah-ubah, dan juga luas, sesuai bisa dikombinasikan dengan multimedia pembelajaran ataupun alat-alat yang lainnya. Yang ketiga, faktor keindahan. Apa sih faktor keindahan? Faktor keindahan itu yang meliputi seperti bentuk estetis, ukurannya yang serasi, dan ukurannya itu yang tepat dengan bermacam-macam kombinasi yang warna-warni yang menarik perhatian dan minat peserta didiknya untuk menggunakannya hal itu. Terus selanjutnya aplikasi pembelajaran multimedia. Nah, metode pengajaran dan pembelajaran berbantuan komputer atau disingkat dengan biasanya PBK itu mulai diperkenalkan di era teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat. Nah, multimedia itu juga menyediakan peluang bagi pendidik, yaitu dapat mengaplikasikan sebagai teknik pengajaran dan peserta didik itu diberikan kesempatan untuk memegang kekuasaan kontrol pada sesi pembelajaran. Jadi peserta didik itu juga memiliki peluang untuk menentukan teknik pembelajaran apa yang sesuai dengan mereka. Seperti itu. Terus aplikasi multimedia itu aplikasinya dirancang serta dibangun dengan menggabungkan elemen-elemen seperti teks ataupun dokumen, suara, gambar, animasi, serta video seperti itu. Terus ada pun beberapa contoh bagaimana sebuah aplikasi multimedia itu bisa digunakan dalam bidang pendidikan. Yang pertama itu seperti kamus multimedia elektronik. Nah, kamus multimedia elektronik itu adalah salah satu bagaimana multimedia itu digunakan bagi tujuan pendidikan.
Nah, berbeda dengan kamus biasa, kamus multimedia elektronik itu bisa memaparkan suatu makna atau perkataan ataupun istilah yang dikehendaki dengan menggunakan berbagai media dukungan sebagai tambahan penjelasan yang diberikan melalui penggunaan seperti teks, seperti itu. Terus, contohnya lagi eksperimen. Nah, penggunaan media seperti video dan juga animasi dalam melakukan proses uji coba atau eksperimen itu memungkinkan seseorang peserta didik memahami dan seterusnya menguasai konsep yang diperlukan dengan lebih memudahkan seperti itu. Terus selanjutnya itu ada simulasi proses kerja. Nah, simulasi ini merujuk pada suatu keadaan sebuah lingkungan, yaitu terdapat berbagai jenis aplikasi yang memanfaatkan teknik simulasi, itu bisa digunakan dalam tujuan pendidikan. Terus ada pendidikan, permainan, dan hiburan. Nah, permainan yang disajikan tetap mengacu pada proses suatu pembelajaran dan juga dengan program multimedia berformat ini diharapkan terjadi aktivitas belajar sambil bermain. Seperti itu contohnya. Terus yang terakhir ada jenis-jenis aplikasi multimedia. Apa sih jenis-jenis aplikasi multimedia itu? Banyak sekali ya. Tentunya jenis-jenisnya saya akan menyebutkan beberapa aja, seperti media player, editor gambar, audio atau video editor, ada juga grafik, dan ada juga seperti gambar-gambar bergerak untuk mengedit dalam bentuk itu, bentuk animasi, seperti itu. Baik, saya di sini akan meneruskan penjelasan dari Mbak Uti dan Mbak Yesi tadi. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai yang pertama tentang definisi pembelajaran berbasis presentasi multimedia itu seperti apa. Terus yang kedua tentang pengadaannya bagaimana. Terus yang ketiga mengenai syarat-syarat, dan yang keempat mengenai aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran presentasi multimedia. Nah, sekarang saya di sini akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan maupun teknik pengembangan dalam proses pembelajaran presentasi multimedia. Baik, saya yang pertama mengenai kelebihan dari pembelajaran multimedia itu seperti apa. Kelebihannya itu ada beberapa. Yang pertama, penggunaan multimedia ini sangat memudahkan guru dalam menyampaikan materi yang akan disampaikan oleh peserta didik. Karena di sini guru bisa memanage waktu atau mengatur waktu bagaimana bisa tepat agar materi itu tersampaikan dengan baik. Nah, yang kedua, mengenai peserta didik dapat menambah wawasan atau pengetahuan yang luas, karena pada dasarnya multimedia ini meliputi kayak kita memakai handphone ataupun presentasi ataupun materi kita bisa cari referensi dari internet. Nah, maka dari itu peserta didik dapat menambah pengetahuannya atau memperdalam wawasannya mengenai pelajaran yang sudah dijelaskan oleh guru melalui presentasi multimedia tersebut. Terus yang ketiga, kelebihan dari penggunaan multimedia ini bisa memaksimalkan waktu dalam proses pembelajaran. Seperti yang sudah saya jelaskan pada poin pertama, di sini guru bisa memaksimalkan waktu dalam menyampaikan materi atau bahan pelajaran sesuai dengan kurikulum ataupun kompetensi dasar sesuai dengan tujuan di RPP. Yang keempat, kelebihan dari penggunaan multimedia ini karena seorang guru dapat mengenali style atau gaya belajar peserta didiknya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya peserta didik itu mempunyai gaya belajar ataupun tipe-tipe belajar yang berbeda-beda antara satu siswa dengan siswa lainnya. Seperti halnya contoh, satu siswa ini dia lebih suka gaya belajar yang motorik ataupun dengan membaca dia sudah paham. Ada yang suka mendengarkan, ada yang suka dengan tayangan video, mereka sudah paham. Nah, dari sini presentasi ini memunculkan inovatif bahwa penggunaan multimedia itu sangat berperan dalam mengenali style atau gaya belajar peserta didiknya. Yang nomor 5, mengenai self evaluation atau evaluasi diri. Bahwasanya
Peserta didik itu dapat mengenali diri pribadi masing-masing bahwa dia dapat menggunakan teknologi yang sudah dikembangkan, yang sudah digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan materi tersebut. Di sini pendidik itu merasa terbantu bahwa peserta didik itu sudah secara tidak langsung mandiri dalam mengevaluasi diri sendiri dalam menerima materi yang sudah diajarkan. Tadi saya sudah memaparkan beberapa kelebihan dari penggunaan multimedia. Sekarang di sini tidak menutup kemungkinan bahwa multimedia yang digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan materinya juga mempunyai kekurangan, khususnya yang pertama, yaitu biaya yang dikeluarkan mahal. Yang ketiga, kekurangan dari penggunaan multimedia ini. Sekarang tuh kan kita menggunakan kurikulum K13, yang mana kurikulum K13 itu dituntut bahwa pendidik atau peserta didik mampu cakap dalam mengoperasikan teknologi. Nah, dari sini K13 ini sangat kesulitan bagi guru yang berumur ataupun yang sudah tua, karena mereka akan sangat kesulitan dalam belajar ataupun dalam mengoperasikan teknologi. Pada zamannya seperti KTSP itu kita belajar masih menggunakan buku ataupun monoton, hanya dengan metode ceramah ataupun metode diskusi. Nah, K13 ini kan dituntut bahwa pendidik itu harus lihai atau cakap dalam mengoperasikan teknologi. Hal itu bisa dirasakan bahwa pendidik yang sudah berlanjut umur, mereka akan kesulitan dalam mengikuti perkembangan zaman. Tadi saya sudah menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari pemanfaatan penggunaan multimedia presentasi. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik pengembangan dalam pembelajaran berbasis PAI dengan menggunakan presentasi multimedia. Yang pertama, adanya analisis. Analisis di sini digunakan oleh pendidik untuk menganalisis biaya, menganalisis waktu, menganalisis tujuan. Menganalisis ini termasuk langkah awal sebelum pendidik menggunakan multimedia atau penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, setelah pendidik itu menganalisis bagaimana tujuannya, bagaimana materi yang akan disampaikan. Nah, di sini pendidik itu memberikan desain ataupun gambaran. Jadi slide presentasi, seperti kita ambil contoh presentasi. Presentasi itu, slide presentasi akan lebih menarik jika guru mempunyai inovasi ataupun keterampilan dalam mengolah atau berkreasi sesuai dengan kemampuannya, seperti penambahan audio, seperti penambahan animasi, seperti penambahan grafik ataupun gambar. Terus yang ketiga yaitu pengembangan. Pengembangan di sini ketika guru sudah menggunakan slide presentasi dalam penyampaian ataupun dalam media pembelajarannya. Di sini selain menggunakan presentasi itu ada gabungan dari media-media yang lain, seperti halnya guru yang sudah menggunakan presentasi ataupun slide presentasi, guru tersebut juga melakukan penggabungan antara media mind mapping ataupun diskusi ataupun dengan ceramah. Di sini itu ditekankan keterampilan seorang pendidik itu diuji coba. Terus yang keempat, adanya implementasi. Setelah menganalisis, setelah mendesain, setelah melakukan pengembangan, di sini implementasi itu ataupun penerapan seperti halnya seorang guru mengajar di suatu kelas, itu namanya sudah pengimplementasian bagaimana media pembelajaran itu dapat berfungsi dalam menyampaikan materi secara baik. Terus yang kelima itu adanya evaluasi. Evaluasi di sini tugas seorang guru atau tugas seorang pendidik dalam meninjau ulang bagaimana sih media yang sudah digunakan, bagaimana sih presentasi multimedia itu, apakah dengan penggunaan media tersebut siswa itu mampu memahami, mampu menerima materi yang sudah diajarkan oleh pendidik. Baik, mungkin itu sedikit penjelasan dari kelompok 8. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.